Bab 479. Marco Jiang tidak meninggal. Gunung Arak. Beberapa helikopter muncul di langit. Karena puncak gunung tidak rata, helikopter tidak bisa mendarat dengan aman dan terpaksa melayang di udara. Pada saat ini, kabin terbuka, beberapa tali jatuh dari langit, dan beberapa prajurit dengan jubah perang meluncur turun dengan tali dengan beberapa peralatan. Kingston Jiang melirik ke permukaan tanah. Tempat ini tingginya lebih dari 50 meter dari tanah. Meskipun dia telah mencapai puncak satu alam, dia tetap saja tidak sanggup melompat dari jarak yang begitu tinggi. Dia melompat langsung, memegang tali di satu tangan, dan dengan cepat mendarat, dan akhirnya berdiri di tanah dengan mantap. Hal yang sama berlaku untuk Winona Jiang, yang dengan mudah muncul di tanah. Klutang melirik, wajahnya pucat karena shock. Meskipun dia memiliki energi Ki 3 alam, tetapi ini terlalu tinggi, dia tidak berani turun sama sekali. Bahkan jika ada bantuan tali, dia tidak berani turun. Dia menarik kembali talinya dan tinggal di pesawat. Setelah berpikir sebentar, dia merasa harus turun dan tidak bisa dipandang rendah. Dia datang ke kabin lagi, diam-diam mendesak energi Ki, dan kemudian menarik tali, meluncur turun mengikuti tali dengan cepat. Tetapi karena dia tidak bisa berdiri teguh, tubuhnya jatuh ke tanah. Dengan perlindungan energi Ki, dia tidak merasakan sakit. Tetapi dia merasa sedikit malu, berdiri dan memandang Kingston Jiang dan Winona Jiang, dengan ekspresi malu, dan berkata, "Aku tidak terlalu mahir dengan penggunaan energi Ki." Kingston Jiang tersenyum dan mengagumi, "Ini sudah cukup bagus. Dibandingkan dengan sebelumnya, Klutang memang sudah banyak berubah. Klutang dulunya lembut, tapi sekarang bisa turun dari ketinggian lebih dari 50 meter di udara." "Terima kasih suamiku, aku akan bekerja keras, aku pasti tidak akan mempermalukanmu. Aku memutuskan setelah kembali ke Jiangzhou, aku akan pergi ke tentara untuk berlatih sebentar dan meningkatkan keterampilan bertarungku." Wajah Klutang tegas. Kingston Jiang tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat peralatan yang dibawa oleh tentara lainnya dan berkata, "Ayo, masuk ke gua." Dia mengambil beberapa tali besi dan setelan isolasi termal, dan dengan cepat memasuki gua. Helikopter pergi, mencari tempat yang stabil untuk mendarat. Segera Kingston Jiang datang ke tempat Marco Jiang jatuh dari tebing. Dimas Jiang berkata bahwa ada lava di bawahnya dan suhunya sangat tinggi. Jadi Kingston Jiang secara khusus menyiapkan pakaian isolasi termal. Dia mengenakan setelan isolasi termal, dan kemudian mulai bersiap, memasang katrol di dinding batu. Winona Jiang juga mulai mengenakan pakaian isolasi termal. Kingston Jiang melihatnya dan mau tak mau berkata, "Winona, kamu cukup di atas saja, aku turun sendiri." Winona Jiang berkata, "Aku pergi bersamamu, setidaknya bisa saling melindungi, dan aku juga ingin melihat apakah Marco Jiang sudah mati atau tidak." "Baiklah." Kingston Jiang mengangguk, tidak banyak bicara. "Aku juga ikut." Klutang tidak mau kalah. Kingston Jiang memarahi, "Ngawur, tetaplah di atas." Klutang melengkungkan bibirnya dan berkata, "Ya sudah, tidak pergi." Setelah mempersiapkan segalanya, Kingston Jiang dan Winona Jiang mulai turun. Mereka awalnya adalah seniman bela diri, dan sekarang mereka memiliki peralatan, sehingga bisa turun dengan mudah. Ini adalah jurang tak berdasar. Kingston Jiang dan Winona Jiang terus masuk ke kedalaman, setelah beberapa ratus meter masih belum mencapai dasar. Setelah beberapa ratus meter, suhu menjadi sangat tinggi. Bahkan setelah mengenakan setelan isolasi termal, masih merasakan panasnya. Kingston Jiang berdiri di atas batu yang menonjol dan melihat ke bawah. Ada banyak hawa panas menguap dari bawah, dia tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Winona Jiang segera mengingatkan, "Kak Kingston, suhunya terlalu tinggi. Jika kamu terus masuk lebih dalam, isolasi termal tidak akan berfungsi dengan baik dan..." Winona Jiang melihatnya. Jurang ini tidak lurus ke bawah. Beberapa tempat cembung dan beberapa tempat cekung. Dia menunjuk ke sana dan berkata, "Dilihat dari lokasi di mana Marco Jiang jatuh,
dia tidak mungkin jatuh ke tempat ini, dia hanya akan jatuh di atas batu sekitar 100 meter jauhnya. Setelah menabrak batu, seharusnya akan berguling jatuh. Dia berpikir sejenak, dan melanjutkan, dia seharusnya jatuh pada jarak sekitar 200 meter. Ketika turun, aku melihatnya. Ada lubang yang dalam di sana, tidak mungkin terus jatuh ke bawah. Oh, begitu. Kingston Jiang tampak ragu, dia terus masuk ke dalam, tidak melihat medan jurang, dan tidak memikirkan hal lain. Yah, naik ke atas lihat. Winona Jiang melompat dan muncul beberapa meter jauhnya, mencengkeram batu, dan dengan cepat memanjat. Kingston Jiang juga ikut naik tanpa menggunakan tali. Tak lama kemudian mencapai kedalaman 100 meter. Di sini memang ada batu yang cembung, yang kedalamannya lebih dari 20 meter. Winona Jiang mendongak, menunjuk ke sana, dan berkata, dia jatuh dari tempat ini. Jika dia jatuh, dia akan jatuh di sini. Dia menggerakkan tubuhnya dan menunjuk ke batu di bawah kakinya. Tapi tidak ada darah di sini, dan jika jatuh di posisi ini, pasti akan menggelinding ke arah ini searah kemiringan batu. Ayo turun lihat. Ya, Kingston Jiang mengangguk. Keduanya turun lagi. Setelah turun beberapa puluh meter lagi, Winona Jiang berhenti, menunjuk ke tempat yang cembung, dan berkata, jika berguling dari atas, pasti akan jatuh di sini, tetapi tidak ada apa-apa di sini. Kingston Jiang menilai dalam hatinya. Analisis Winona Jiang sangat akurat. Dia bertanya dengan tatapan bingung, mungkinkah kakek benar-benar tidak mati? Winona Jiang sedikit mengangguk dan berkata, dari hasil pemeriksaan sekarang, dia memang tidak mati. Kingston Jiang bertanya, karena dia belum mati, mengapa dia tidak muncul? Winona Jiang berkata, sudah kubilang tadi malam, aku pikir itu direkayasa oleh Marco Jiang. Dia hanya bertindak untuk memberitahu orang luar bahwa dia sudah mati, dan iblis Gu itu juga untuk menipu Klutang. Tujuannya adalah untuk memberitahu kita bahwa dia ditangkap oleh iblis Gu dan jatuh ke sini hingga tidak ada tulang yang tersisa. Mengapa kakek melakukan ini? Winona Jiang menganalisis, berdasarkan berbagai petunjuk, memang kemungkinan besar dia yang mengaturnya. Adapun mengapa dia melakukan ini, itu harus tanyakan kepadanya. Kingston Jiang berpikir dengan serius. Kemudian dia bertanya, apakah menurut kamu Klu tahu? Dia tahu bahwa kakek melakukannya untuk membingungkan aku, atau untuk membingungkan Dimas Jiang, tetapi kakek tidak tahu Dimas Jiang akan datang, kan? Winona Jiang berkata, tapi dia seharusnya tahu aku ada di sisimu, mungkin dia bisa menebak bahwa aku ada di sisimu untuk melindungimu, dan juga mengawasimu, dia juga bisa menebak bahwa aku pasti akan memberitahu kakek tentang ini. Kingston Jiang tidak bisa tidak melirik Winona Jiang lagi. Winona Jiang segera berkata, meskipun aku memperhatikanmu dan memberitahu kakek tentangmu, aku berjanji untuk membantumu menjaga rahasia peta tempat tinggal Huayue-san. Aku tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang itu. Kingston Jiang tidak bertanya terlalu banyak, karena dia mungkin bisa menebak bahwa Dimas Jiang tidak tahu bahwa rahasia gambar telah terpecahkan. Jika tidak, dia tidak akan acuh ketika mengetahui bahwa ada bodi api di sini. Ayo, naik. Kingston Jiang tidak banyak bicara. Tunggu, kata Winona Jiang. Kingston Jiang bertanya, ada apa? Winona Jiang berkata, jangan menyebut Marco Jiang di depan Klu di masa depan, dan jangan tanyakan padanya. Kenapa? Kamu meragukannya? Tidak bisa tidak diragukan, jika semua prediksi benar, maka dia seharusnya tahu pengaturan Marco Jiang dan beberapa rencana Marco Jiang, maka dia pasti akan terus berhubungan dengan Marco Jiang selama dia ada di sisimu. Cepat atau lambat, dia akan ketahuan, jika kamu menanyainya sekarang, kamu hanya akan membuatnya waspada. Kingston Jiang bertanya, lalu apa maksudmu? Anggap saja Marco Jiang sudah mati, lakukan apapun yang harus kamu lakukan selanjutnya, dan biarkan Klutang di sisimu. Aku percaya Marco Jiang yang telah melatih Klutang dalam waktu yang singkat, jelas tidak sesederhana itu. Pasti ada konspirasi, Klutang masih di sisimu, cepat atau lambat kebenaran akan terungkap.
Aku pikir kamu terlalu khawatir. Kingston Jiang agak menggelengkan kepalanya. Salah satunya adalah kakek dan yang lainnya adalah istrinya. Dia tidak percaya bahwa kakek akan menyakiti dirinya bersama istrinya. Dia berbalik dan pergi, menarik tali secara langsung untuk memanjat ke atas. Winona Jiang menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mengikutinya. Bersambung.